Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Meneruskan pembahasan kitab Al-Waraqat fi Usulil Fiqhi lil Imamil Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita sudah membahas bahwa al-ahkam asy-syar'iyyah terbagi menjadi dua. Al-ahkam al-wad'iyah, dan ini belum kita bahas, next time akan kita bahas. Kemudian yang kedua adalah al-ahkam at-taklifiyah. Dan al-ahkam at-taklifiyah di sini ada 5. Pertama, al-wajib, dan sudah kita selesaikan pembahasannya. Bahkan sudah kita bagi wajib secara ditinjau dari perbuatan itu sendiri, kemudian ditinjau dari pelakunya, ditinjau dari waktu yang disediakan. Sudah selesai kita bahas. Selanjutnya adalah tentang al-mandub. Yang kedua dari al-ahkam at-taklifiyah, al-mandub. Musannif mengatakan, saya bacakan di sini, wal mandubu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Wal mandub adalah ma yusabu, apa saja yang diganjar, ala fi'lihi, atas perbuatannya. Dengan ngelakoni sesuatu yang mandub, mendapatkan pahala. Ya. Wala yu'aqabu, dan tidak dihukum, tidak disiksa, ala tarkihi, atas peninggalannya. Artinya meninggalkan yang mandub itu tidak dihukum, tidak disiksa. Wallahu ta'ala alam. Menjadi masalah. Musannif di sini mendefinisikan mandub atau menyebutkan hukum mandub? Saya bertanya. Sesuatu yang diganjar ketika dilaksanakan dan dihukum ketika meninggalkan. Ini definisi. Ad-du'a, mengajak, menyeru, ilal fi'li, untuk melakukan sesuatu. Anda mengajak paijo paimo kepada sebuah perbuatan tertentu
maknanya adalah nadabtahu li amrin ma. Sebagian dari ulama ada yang mengatakan, dikatakan di sini, wa qayyadahu ba'duhum biddu'a ila amrin muhim, mengajak kepada sesuatu yang penting. Lek gak penting, gak disebut nadaba yandubu nadban, dan seruannya disebut mantub atau perbuatannya disebut mantub. Mana bukti bahwa makna mandub secara bahasa adalah ad-du'a'u, ajakan, ila amrin muhimmin, kepada perkara yang penting. Ngejak sarapan muhim apa enggak? Ya enggak terlalu penting, sehingga enggak disebut sarapan adalah mandub alaih, kita diseru kepadanya. Kapan disebut mandub? Ketika perkara yang diajakkan itu adalah amrun muhimun, perkara yang penting. Dalilnya, ini dalilnya. Dalil itu tidak selamanya Al-Quran dan Sunnah. Ketika dia bahasa, termasuk masuk dalam ranah dalil adalah al-abyad syi'riyah, bait-bait syair. La yas'aluna, mereka tidak bertanya, akhahum, kepada saudara mereka, hina yandubuhum, ketika menyeru mereka. Amma qalu, dari apa yang mereka katakan, finna ibadi, dalam masalah musibah, burhana, bukti. Misalnya zaman dhisik enek istilah kentongan. Dong 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 dong. Itu apa maksudnya? Ada apa? Dong 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 dong. Itu perkaranya penting ya. Misalkan seandainya itu adalah merupakan pencurian, Bu, ping 3 apa ping 4 ra ngerti. Mergone aku ora tau Joko Kampling kejebak masa corona. Itu pun tidak disediakan kentongan. Dan mereka sepakat bahwa itu adalah panggilan untuk penting apa penting? Penting. Ya. Sesuai dengan notnya, ketika 3, ketika 4, ketika 5, kita enggak berbicara tentang musik nggih. Tapi itu kode. Ya. Ketika dia adalah seruan untuk adanya maling misalkan. Jajal, wong kampung dadak takon, nyandi ndi buktine nek maling. Takon sik ta gak? Amma qalu finna ibati burhana. Mereka enggak tanya, "Hei, buktine dilek malingan?" Enggak. Begitu ada kode langsung cancut talining wondo, wondone nanti ra roh. Brebet nggawa apa sing iso digawa? Nggawa klewang, nggawa celaurit, nggawa gendu, nggawa bendu. Sak sembarangi. Kenapa? Mereka tidak bertanya. Itu adalah kode menunjukkan perkara penting. Ketika penting mereka enggak tanya. Begitu dan seterusnya. Lalu adapun mandub secara istilah syar'i, ma talaba asy-syari'u fi'lahu talaban ghairu jazimin. Ma apa saja talaba yang dituntut asy-syari'u oleh syari'. Saya ingin bertanya, siapa yang dimaksudkan dengan asy-syari' di sini? Nanti setiap kali kita melewati kalimat asy-syari', siapa yang dimaksud dengan kalimat asy-syari' di sini? Allahu wa rasuluh. Siapa yang dimaksudkan dengan asy-syari'? Allah dan Rasul. Itulah yang ada di istilah usuliyin. Bahwa yang mereka maksudkan dengan asy-syari' adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Baik, kita hapus. Walaupun nanti setelah itu kita tulisi lagi. Karena ilmu usul fikih itu pondasi ya. Wis santrine ngajine nggawe kuping tok. Lek ndak ada alat peraga lah ya ora nek tipake. Nggih. Maka saya minta sediakan papan tulis pomorodo gede ngono aku bersyukur kuping 3. Ya didik ya panggah, cilik ya panggah tak syukuri. Ya, demikian. Jadi kita ulang. Beliau katakan pensyarah di sini,
Apa itu mandub? Ma talaba asyari'u, ma apa saja. Talaba yang dituntut, asyari'u oleh syari'. Saya ingin bertanya kembali, siapa yang dimaksudkan dengan asyari'? Allah wa rasuluh. Ya, fi'lahu, untuk dilaksanakan. Talaban ghaira jazimin, dalam meminta ghaira jazimin, tidak mengikat, tidak memaksa. Ya, demikian. Kasiwaki contohnya siwak, warrawatib dan contohnya adalah salat rawatib, watatayub dan contohnya adalah berminyak wangi yaumal jum'ah, di hari Jumat. Di sini ada dua ketentuan. Ma talaba asyari'u fi'lahu. Ma talaba talaban ghaira jazimin. Ada dua qaid. Qaid itu pengikat. Pertama, ma talaba asyari'u fi'lahu. Kemarin kita sampaikan bahwa hukum taklifi ya itu mencakup talabul fi'li awit tark. Gitu ya. Kemudian yang kedua, talaban ghaira jazimin. Nah, dengan ketentuan yang pertama, ma talaba asyari'u fi'lahu, berarti keluar dari sini haram dan makruh. Ya. Kenapa? Karena haram dan makruh, ya, haram dan makruh di sini tidak diminta untuk dilakukan, tapi diminta untuk ditinggalkan. Kemudian, talaban ghaira jazimin, ini ketentuan kedua, pengikat kedua. Keluar darinya wajib. Kenapa? Karena wajib adalah sesuatu yang dituntut dikerjakan dengan paksaan, dengan memaksa. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Jadi dikatakan di sini, wal qaidul awal, ketentuan yang pertama, li ikhrajil muharram wal makruh wal mubah, untuk mengeluarkan haram wal makruh wal mubah. Haram, makruh, mubah, keluar dari ketentuan pertama ini. Mubah tidak dituntut untuk dilakukan, haram tidak dituntut untuk dilakukan, makruh juga tidak dituntut untuk dilakukan. Ketentuan yang kedua ini mengeluarkan wajib, karena wajib syariat meminta dengan paksa, harus dikerjakan, dan apabila tidak dilakukan akan berefek dosa. Wallahu ta'ala a'lam. Sebagian dari ulama ada yang menyebutkan tentang definisi mandub. Saya bawakan kitab asli. Ya, dikatakan di sini. Ma'murun la yalhaqu bi tarkihi dhammun min haitsu tarkihi min ghairi hajatin ila badal. Ma'murun la yalhaqu bi tarkihi dhammun min haitsu tarkihi min ghairi hajatin ila badal. Min ghairi hajatin ila badalin. Jadi mandub adalah makmur, sesuatu yang diperintahkan. Sehingga bukan sesuatu yang dilarang. Kemudian la yalhaqu, tidak berefek
Bitarkihi, dengan ia meninggalkannya, zammun, celaan. Meninggalkan mandub tidak dicela. Saya ingin bertanya, salat ba'diyah subuh, ba'diyah maghrib, kok ba'diyah subuh, salat ba'diyah maghrib, apa hukumnya? Sunnah, mandub. Seandainya Pak Ijo tidak melaksanakan salat ba'diyah maghrib, tercelahkah Pak Ijo? Tidak. Puasa Asyura, apa hukumnya? Sunnah. Seandainya Katemo tidak melaksanakan puasa Asyura, apa hukumnya? Tidak tercela. Dengan sekedar meninggalkan perkara sunnah tersebut, tidak berefek ia tercela. Tapi perhatikan di sini kalimatnya. Min haitsu tarkihi. Ditinjau dari dia meninggalkan yang sunnah, itu tidak tercela. Maknanya apa? Kadang orang itu meninggalkan sesuatu yang sunnah tapi tercela. Bukan gara-gara ia meninggalkan sesuatu yang disunahkan, tetapi karena unsur lain. Tapi karena apa? Unsur lain. Apa unsur lain tersebut? Misalkan, perkara sunnah itu perkara yang hampir punah adanya di tengah-tengah kaum muslimin. Seandainya tidak dilakukan oleh sang kiai, yang dia adalah apapun yang dia lakukan, itulah yang dianggap syariat menurut masyarakat. Ngerti nih masyarakat, syariat itu apa sing dinyangi Pak Yai, iki Yai. Sehingga nilai Pak Yai tidak melakukan, ya wis ono kalane itu haram, minimalnya makruh. Walaupun Pak Yai kadang menurutnya rokok itu makruh, cik panggah lepas, lepus. Masalah, bagaimana hukum Pak Yai yang dengan sengaja meninggalkan sesuatu yang mandub atau sunnah, dan Pak Yai tahu kalau ia meninggalkan, masyarakat akan menilai bahwa apa yang ditinggalkan Pak Yai bukanlah syariat. Sehingga masyarakatnya tidak kenal syariat itu, babar tik blas. Kenapa? Tidak ada memonya di harian Pak Yai. Saya ingin bertanya, apa hukum dia meninggalkan sunnah dan berefek hilangnya sunnah? Dalam artian sunnah syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau contohkan. Apa hukumnya? Tercela. Tercela gara-gara meninggalkan atau tercela karena efek dia meninggalkan. Contohnya ini sing tukang gawe Pak Mahmud. Pak Mahmud, gaya contoh Pak Mahmud. Sesuatu yang sunnah apabila tidak dicontohi mengakibatkan umat itu tidak disyariatkan. Apabila tidak dikasih contoh dan contohnya berhasil, akan berefek popi dalam masyarakat, takut dalam masyarakat, dan itu adalah bukan syariat, dan itu adalah penghancur keluarga, penghancur masyarakat, begitu dan seterusnya. Kira-kira apa kira-kira? Nah, cah Blitar seandainya kiai blas ndak enek sing poligami. Seandainya lo ya, nyatane ya enek, buktine sing ngomong ya pelaku. Seandainya tidak ada yang poligami, masyarakat tidak pernah dibahas tentang fikih poligami. Sing ada poligami bubrah. Sehingga ada di masyarakat bahwa poligami adalah momok, poligami adalah penghancur hadapan para wanita, poligami adalah penghancur rumah tangga, poligami adalah penghancur harapan mertua, begitu dan seterusnya. Dan tidak pernah adanya pembacaan bagaimana Umar menawarkan putrinya kepada
Utsman menawarkan putrinya kepada Abu Bakar yang notabene mereka adalah satu, Utsman mantune Rasulullah. Mun Rasulullah muring-muring ae. Loro, Abu Bakar maratuane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya semua itu tidak pernah dibaca, tidak pernah dibahas. Adanya adalah praktisi poligami yang senantiasa kandas dan selalu diseret kepada meja hijau di pengadilan agama, dan para akhwat ya menjadikan semua itu menjadi momok. Demikian juga orang tua, lek anaknya ditakok nih, jangankan kok dipinarak nih, lawangnya ditutup Pak, walaupun sing teko ustate. Saya ingin bertanya, apa hukum meninggalkannya? Aku mergo khawatir, lek tercela mergo meninggalkan poligami, ya panggah tak dapu aneh. Biar apa? Tidak punah syariat ini. Kuwi mek contoh loh ya. Kok sanuke dilebokne ning ati, ra apa dilebokne ning ati. Saya ulang, sebagian dari ulama ada yang mengatakan mendefinisikan tentang apa? Mandub makmurun la yalhaqu bitarkihi zammun min haitsu tarki. Ini garis bawahi. Tercela bukan karena dia meninggalkan mandub. Ya. Kenapa? Karena orang meninggal mandub itu tidak mengapa, tidak tercela. Contohnya enggak sholat ba'diyah, contohnya enggak sholat, enggak puasa sunnah. Maka tidak tercela. Tapi ini memberi isyarat kepada kita bahwa tadi yang saya sampaikan. Umpama Mbah Yai bar sholat belas ora tahu sholat sunnah, ndak qobliyah, ndak ba'diyah. Masyarakate ungkule ngerteni agama ya sing dilakoni ya ini. Dan Yai enggak pernah ngadep dampar ya medar sabdo, enggak pernah. Ya, saya ingin bertanya, apa hukum diamnya Pak Yai dan hukum Pak Yai meninggalkan amalan sunnah tersebut? Tercela. Ya, walaupun dalam setahun melakoni sholat sunnah pisan tok ning ngarepe santri, itu sudah menghidupkan sunnah. Begitu dan seterusnya. Poin ketiga, ketentuan ketiga, min ghairi hajatin ila badal. Min ghairi hajah, tanpa membutuhkan ila badal kepada pengganti. Secara asal, orang yang meninggalkan sunnah, baik karena keteledoran, karena ketinggalan, atau karena kesengajaan, tidak diharuskan menggantinya di waktu yang lain. Misal, tukimo. Biasanya sholat qobliyah subuh. Dia tidak sholat qobliyah subuh. Wajibkah dia mengqadha? Tidak. Kenapa? Sunnah. Ba'diyah zuhur. Wajibkah dia mengqadha ba'diyah zuhur? Kenapa? Sunnah. Min ghairi hajatin ila badal. Tapi di dalam sebuah hadis dinyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat ba'da asar, dan ketika ditanya beliau sabdakan, ini adalah ba'da zuhur yang tadi tidak bisa kulaksanakan karena kesibukan. Secara asal sunnah itu ketika fata waktuhu, sudah luput keterucut waktunya, maka tidak perlu untuk ganti. Tapi bagi mereka yang sudah membiasakan dengan amal sunnah tersebut, cicil ya, orang ngajak nih, bahkan kuwi tas ngaji, ngerti keutamaane, terus arepe salat sunnah qobliyah subuh bangkong pisan. Napa wau? Ndak tahu qobliyah subuh. Mergo ora ngerti. Terus ngerti keutamaan qobliyah subuh.
Tekon doto pengen ngenyangi, dadak bangkong pisan. Haruskah ia mengganti? Secara asal tidak perlu mengganti. Kapan orang itu dianjurkan mengganti? Ketika amal sunnah itu sudah menjadi rawatibnya, sudah menjadi rotibnya. Apa itu rotib? Amal yang ia biasakan. Ya, dan ini dispensasi dari syariat. Begitu dan seterusnya. Contoh selanjutnya. Apa hukum kurban? Apa hukum kurban? Wajib. Bagi mereka yang mewajibkan. Tapi yang rajih tidaklah wajib. Yang rajih adalah sunnah. Walaupun sebagian dari korban ada yang wajib. Apa korban yang wajib? Wasiat dan nazar. Apabila korbannya adalah sunnah, sementara korban itu ada timingnya. Timingnya kapan? Setelah salatnya imam sampai tenggelamnya matahari tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Andai ia ingin melakukannya, kemudian ia lupa. Ingat-ingat sudah tanggal 14. Haruskah ia menyembelih korban? Seandainya ia sembelih korban, apa hukum korban yang ia sembelih? Sedekah biasa. Kenapa? Karena sunnatun fata waktuha. Karena dia merupakan amal sunnah fata yang telah luput waktuha, waktunya. Sehingga kembali kepada sedekah yang tidak muqayyadah dengan syaraful waqti, yaitu sedekah biasa. Masalah selanjutnya. Ada seorang yang mewasiatkan, dan dalam wasiatnya sapi yang dia miliki harus dikorbankan. Kemudian yang bersangkutan meninggal dunia. Apa hukum ahli waris? Wajib melaksanakan korban tersebut. Ya. Masalah, apabila ahli warisnya jauh semuanya. Kemudian sing ning omah mek gur sing tukang ngarit. Ngono ki enek ora ning Mas bagian masyarakat? Enek. Anake ning sitok ning Pripot Jayapura, sing sitok ning Jabal Katkono, sing sitok neng Amerika. Ketemuannya megur pakai apa? Zoom saja. Ya. Bareng ngono wis sudah keluar dari waktu kurban. Sebagian mengingatkan, "Kang, sapine bapak elek ya kurban toh?" "Heeh." "Wis dibleh borong." Lah aku ya lali. Jajal saiki ditakoni Pak Ijo tukange ngarit. Dadak dibel pas video call Pak Ijo pas gujer sapi digrujuki. "Jo, lah kok urung tok bleh to, Jo?" Lah, urung nek perintah kok. Butuhe ngarit gek sak pira ngono kae panggah ngorat ngarit to. Urung dikongkon bleh kan bayarannya panggah mengalir. Ya. Masalah, apakah dia harus melaksanakannya? Dia harus melaksanakannya kapan saja, ingat. Dan tidak harus menunggu waktu kurban depan. Hukumnya disamakan dengan hukum orang yang ketiduran dari untuk melaksanakan salat yang wajib. Rasulullah SAW katakan, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Man barang siapa nama an salatin yang tertidur dari salat, au nasiha atau lupa, fal yusalliha idza dzakaraha. Maka hendaklah ia salat ketika dia ingat. Ketika ia ingat, ketika ia terbangun. Demikian juga korban. Korban yang wajib tetap dilaksanakan walau telah keluar dari waktunya. Qadhaan sebagai qadha.
Ya, demikian. Wallahu taala alam. Lalu dikatakan di sini, wal mandub khadimun lil wajib. Semua perkara yang mandub khadimun adalah pelayan. Lil wajibi bagi perkara yang wajib. Fahuwa, maka perkara yang sunnah ketika dilaksanakan, kita pakai bahasa sunnah mawon nggih. Mondab, mandub, apa artinya? Padahal tak jelas nih mang. Ya. Atau sebelumnya kita lompat ya pada pembahasan Syekh. Wa yusamma, dan dinamai al-mandubu, mandub itu sunnah. Wa mustahab wa tatawwu wa naflan. Berapa nama mandub? 4. Sunnah, tatawwu, apalagi? Naflan, mustahab, mustahabban. Mandub, sunnah, tatawwu, naflan, mustahabban. Inilah nama-nama dari mandub. Sehingga saya sebutkan sunnah sama dengan mandub. Saya sebutkan mustahab sama dengan mandub. Ning awake dhewe sudah terbiasa dengan kalimat sunnah. Baik. Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan al-mandubu, perkara sunnah itu ya, atau atasnya, wal mandubu khatimun lil wajib, perkara sunnah adalah pelayan bagi wajib. Wa huwa, maka perkara sunnah itu kita katakan sunnah memudahkan. Kenapa? Di antara nama mandub apa? Sunnah. Apalagi? Mustahab, apalagi? Nafil, apalagi? Ngene iki lho ngaji ini tanpa ditulis. Hah? Tatawwu, apalagi? Mustahab. Nah, kita ulang, semua perkara yang sunnah atau mustahab atau tatawwu atau nafil, ya, maka ia adalah khadimun lil wajib, pelayan wajib, membantu wajib. Fahuwa, maka dia apabila dilaksanakan dafi'un qawiyyun, pendorong yang kuat, alal iltizam, orang itu komitmen bil wajibat, kepada perkara-perkara wajib. Ya, ini fungsi pertama. Ya, apabila seorang komitmen perkara-perkara sunnah, insya Allah Ta'ala pasti dia akan komitmen terhadap perkara-perkara wajib. Jajan jenengan selalu sunnah qobliyah zuhur. Ngono iki salat zuhur bara. Maka qobliyah zuhur tok gak zuhuran ya gak mungkin. Ada nih, qobliyah subuh, salat subuh bara. Ya otomatis. Sehingga para ulama katakan dia akan mendorong seorang hamba untuk komitmen melaksanakan wajib. Demi Allah, seandainya tidak ada faedah dalam kita mengamalkan, bahasa kita sunnah aja ya, ben-benak, mustahab, tak bingung nih, nafil bingung nih, mereka kakean moco, jadi ini bingung. Ya, pasti dia akan menjaga amal-amal wajib. Gak percaya, jajalan. Gak percaya, jajalan. Engko lek wis hasil aku kabarono. Gitu. Orang tahu jajal kan, orang enek kepercayaan dengan sempurna. Baik, kita teruskan. Idzafatan, saya ulang, seandainya tidak ada buah dalam hamba komitmen selalu menjaga amalan-amalan sunnah, qobliyah, salat misalkan. Demikian juga masnunatu as-siyam masalan. Dia akan pasti menjaga amal-amal wajib. Pasti itu. Ya, demikian. Karena tidak mungkin qobliyah subuh enggak salat subuh. Nah, ini yang pertama.
Yang kedua, idhafatan ditambahkan lagi ila annahu bahwa amal sunnah, kita katakan sunnah, yujbiru an-naqsa fiha. Yujbiru akan menambal an-naqsa kekurangan fiha di dalam amal wajib. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Allah Ta'ala memerintahkan untuk melihat tentang amal-amal wajib. Seandainya dalam amal wajib tersebut kurang, maka silahkan dilihat di dalam amal sunnahnya. Saya ingin bertanya, siapa ya di antara kita yang bisa menjamin bahwa semua amal wajibnya jos gandos? Angkat tangan, aku pengen nyawang menungsani. Ya. Dan merupakan rahmat Allah Ta'ala bagi hambanya. Allah Ta'ala tidak mensyariatkan amal yang wajib saja, tapi juga mensyariatkan sunnah. Kenapa? Potensi manusia beda-beda. Setelah ia mengamalkan wajib, semangatnya masih full. Kayak jenengan alhamdulillah. Bareng nglakoni wajib, apa nih yang tak tanggani cak? Cik nantang. Allah Ta'ala memberikan alokasi semangat itu dengan amalan-amalan sunnah. Jenengan bayang nih, gak ada amal sunnah, pengangguran itu terlalu banyak. Nggih, leres nggih? Seandainya tidak ada amal sunnah, pasti pengangguran itu terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua amal yang diwajibkan adalah sesuai dengan standar kemampuan hambanya. Ya. Kemudian dengan amal sunnah tadi kita sampaikan akan menambal kekurangan di dalam wajib. Siapa di antara kita yang bisa menjamin bahwa amal kita adalah jos gandos sehingga tidak membutuhkan amal sunnah? Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diampuni dosa yang telah berlalu dan dijamin apa yang akan datang. Bersama itu, beliau senantiasa mengamalkan amalan-amalan sunnah. Bahkan sholat malam tak pernah beliau tinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Yaqulu Asy-Syatibi, berkata Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Sangat bagus perkataan beliau. Al-Mandub, perkara mandub, kita istilahkan apa? Sunnah. Ben-benak nggih. Yang tadi di antara nama mandub sunnah juga. Al-mandub sinonim. Idza apabila i'tabartahu, engkau memandangnya, memperhatikannya, i'tibaran a'am, dengan cara pandang yang sangat luas, wajadtahu, niscaya engkau akan mendapatinya khadiman lil wajibi, membantu perkara wajib. Sedikit saya ingin mempromosikan, insya Allah kitab ini bagi jenengan seandainya ingin membeli terlalu mahal atau tidak ada duit. Saya aku takon. Kula kuat tuku ya an. Ning niki mboten kula tumbas enten sing maringi alhamdulillah. Jadi nanti yang sudah bisa melaku aksara, mosok ket saprono saprene ngaji mek gur jiping nggih ta. Tak dongakne siapapun yang hadir supaya Allah Ta'ala memberi kelancaran di dalam rezekinya dan keberkahan sehingga minimal bisa membeli kitab-kitab panduan yang dipakai ngaji. Begitu dan seterusnya. Syarahnya Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan. Saya tidak jualan tapi bisa dicari di online. Sekarang semuanya kan online kan? Dan insya Allah tidak terlalu mahal. Kayak Mbah Mahmun sak gebyokan wis kira-kira enek pirang set. Kita teruskan. Kita ulang perkataan Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Al-mandubu, perkara mandub, idza apabila i'tabartahu, engkau ingin menilainya, i'tibaran a'am, penilaian penelitian a'am yang sangat luas, wajadtahu,
niscaya engkau akan mendapati perkara mandub itu khadiman lil wajibi, pembantu semua perkara wajib. Li'annahu, sebab perkara sunnah itu imma ada kalanya muqaddimatan lahu, pembukaan untuknya, atau tizkaran bihi, pengingat, alarm, ya, atau tizkaran bihi kana min jinsihi al-wajib am la, baik perkara-perkara sunnah min jinsihi, dari sejenis perkara sunnah tersebut, al-wajibu, ada amalan wajib, atau la, tidak. Falladhi min jinsihi al-wajib, contoh perkara sunnah, satu sebagai pengingat, dua sebagai muqaddimah perkara wajib, yang sejenisnya ada amalan wajib, kanawafilis sholawat, seperti sholat sunnah ma'afaraidhiha, bersama amal-amal sholat fardnya. Dikatakan di sini sebagai pembukaan, pemanasan. Saya ingin bertanya, olahraga itu ketika pemanasan terlebih dahulu, kemudian masuk di olahraga, di gelanggang, kira-kira nantinya akan berefek stres anggota tubuhnya atau tidak? Tidak. Pemanasan dahulu ketika renang insya Allah jauh dari kram di air, betul? Hey. Pemanasan dulu baru badminton insya Allah tidak jatuh di lapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam salat. Saya ingin bertanya, sebagai Anda, saya ingin bertanya, samakah sholat wajib yang jenengan lakukan tanpa sholat qobliyah dahulu dengan sholat wajib yang jenengan ngelakoni sholat qobliyah dahulu? Rasa podo boraja, khusyuke podo boraja, tulung aku kabarono. Nyanti tuh wong sukoi tak takoni orang ngabari aku. Sama ndak sholat wajib yang Anda melakukan sholat qobliyah terlebih dahulu dan sholat wajib sing ujuk-ujuk mari ngampluk pacul wudu langsung sholat, mali diuber-uber ditagih utang langsung wudu sholat, mari mikir garapan rantek-entek jelau wemet wudu sholat, karo sing sholat sunah syek terus sholat wajib podo nopo mboten beda Pak? Pripun? Samane diwehi pilihan kok golek liyane to. Lah pilihane gak cocok kabeh. Jadi gak akan sama. Kekhusyuan di dalam sholat fardu yang Anda jalani, yang sebelumnya Anda telah sholat sunnah, tidak akan mungkin nikmat sholat Anda dapatkan ketika Anda sholat wajib tanpa diawali dengan sholat sunnah. Wallahi Allah itu tahu. Atine awake dhewe mola mulane perlu dinokne dhisik karo amalan sunnah. Walaupun air itu sebenarnya sudah pendingin, betul enggak? Baru nyambut kayak panas sepaneng. Coba dicuci wajahnya, dicuci tangannya, diusap kepalanya, dicuci kakinya dengan niat itu sudah mendinginkan, betul? Tapi belum sempurna dengan pendinginan. Kenapa? Karena overheadnya itu sudah terlalu mesinnya. Sehingga perlu pendingin itu dengan ritual yang sejenisnya dengan amalan-amalan sunnah. Demi Allah, semua yang Allah syariatkan itu dari zat yang maha tahu tentang apa yang paling maslahat bagi manusia. Termasuk disyariatkannya sholat sunnah. Tidaklah itu kecuali supaya hamba memiliki kesiapan sehingga kala ia menghadap kepada Allah Ta'ala dalam amalan wajib yang itu adalah dongnya, yang itu adalah intinya, maka ia lakukan dengan sempurna. Silakan mencoba. Napa Pak?
Apa enek sing ora tau njajal? Mbok menawa enek, menawa mbok sapa ya ora ero. Tekone selalu telat. Iya toh? Karena apa? Jamaahnya jamaah tangguh, nangguh. Sing telat ini kira-kira sempat sholat sunah napa mboten? Lah ya blas toh kira-kira. Wis toh saiki jajal sampean ojo telat. Usahakan minimal apes blebesil sholat tahiyatul masjid. Begitu dan seterusnya. Demi Allah, rasa di dalam sholatmu akan beda dengan apabila Anda wis tekane telat, tidak sempat sholat sunnah. Wallahu ta'ala alam. Walladhi min jinsihi, walladhi min ghairi jinsihi, dan amalan-amalan sunnah yang tidak ada amalan wajib yang sejenis dengannya, kasiwaki, contohnya siwak. Wa ta'jilil iftari, dan menyegerakan berbuka, wa ta'khiri as-sahuri, dan mengakhirkan sahur. Ada enggak sejenis dengannya dari amalan wajib? Hah? Tidak ada. Tapi itu bisa membantu amalan wajib. Kok bisa membantu amalan wajib? Mek mangane rada akhir kan ya posone insyaallah rada enteng. Gini mboten? Gini mboten? Menyegerakan berbuka, membantu wajib apa enggak? Membantu wajib. Ya. Hati segera terbasahi, jantung segera mendapatkan amunisi, begitu dan seterusnya. Sehingga menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, sesuatu yang dianjurkan. Dengannya akan melayani semua amal wajib, baik amal wajib yang sejenisnya atau yang tidak sejenis dengannya akan terlaksana dengan baik. Mengakhirkan sahur memudahkan penyempurnaan puasa, menyegerakan berbuka memudahkan khusyuk di dalam salat. Jajal cek lowe lengket deyek salate tumakninah apa ora patek? Oke, pelakune muni mboten nggih. Masa aku bangga maksa tumaknune ndak iso. Wallahu taala a'lam. Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwa perkara ma'ndub apabila kita teliti secara mendalam maka kita akan mendapati bahwa perkara mandub itu sebagai pelayan perkara-perkara wajib. Ya. Dan penyempurna baginya. Lalu dikatakan di sini, wa makna kalamihi, dan makna perkataan Imam Syatibi tersebut, anna man hafadhu 'alal mandubat, siapa saja yang menjaga atas perkara-perkara mandub, hafadhu 'alal wajibat, pasti dia akan menjaga perkara-perkara wajib. Siapa saja yang menjaga perkara mandub, pasti dia akan menjaga perkara wajib. Wa man qasara fil mandubat, barang siapa yang menyepelekan perkara-perkara sunnah, fahuwa, maka orang tersebut urdotun, sangat kemungkinan ya li'an yaksura fil wajibat, menyepelekan perkara-perkara wajib. Nek ngene iki ora usah dijajal. Ngoten nggih. Pak Anwar ramunin jajal loh. Gak, aku ngongkon jajal. Oh maksiat kok kon jajal. Jalan kepada maksiat. Lalu dikatakan di sini, wa jumhurul usuliyin, kebanyakan ahli usul fikih, ala annal manduba ma'murun bihi hakikatan, perkara mandub itu diperintah secara hakikat. Kama taqaddama fi ta'rif, sebagaimana telah berlalu di dalam definisi. Bahkan definisi yang saya tulis dan sudah saya hapus tadi, apa itu mandub? Ma'murun la yalhaqu bitarkihi dhammun min haitsu tarkihi min ghairi hajatin ila badal. Berarti berdasarkan apa yang didefinisikan tadi, bahwa mandub adalah sesuatu yang diperintahkan, dan ini adalah mazhabnya jumhur. Ya, demikian. Kama taqaddama fi ta'rif, li'anna al-manduba ta'ah, karena mandub itu ketika dilaksanakan pelakunya berarti telah melaksanakan ketaatan. Betul? Baik.
Wa ta'atu, dan namanya ketaatan, takunu adalah bimtithali amrillah, dengan melaksanakan perintah Allah. Ya. Fakanal mandubu, sehingga perkara mandub itu ma'muran bihi haqiqatan, adalah diperintah. Qala ta'ala, mana dalil yang menyatakan bahwa perkara sunnah itu diperintah seperti diperintahnya perkara wajib. Dalilnya firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-9. Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Innallah, sesungguhnya Allah, ya'muru, memerintahkan, bil adli, dengan adil. Para ulama yang dimaksudkan adil di sini adalah memberikan apa yang menjadi kewajiban sebagaimana menuntut apa yang menjadi hak. Dan ini wajib hukumnya. Wal ihsan, dan juga ihsan. Kalimat ihsan di sini mencakup semua jenis ihsan, baik ihsan qauli, ihsan amali. Sehingga masuk di dalamnya semua ketaatan, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Bahkan masuk dalam ranah ihsan juga, ihsan kepada binatang, yang itu diperintahkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innallaha katabal ihsana fi kulli syai', termasuk di antaranya adalah idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata, apabila kalian menyembelih, bagusi cara penyembelihan. Wal yuhidda ahadukum syafratah, hendaklah pisau sembelihan itu dipertajam. Wal yurih dzabihata, dan hendaklah mengistirahatkan binatang sembelihannya. Dari sini diketahui bahwa ihsan diperintahkan, sementara kalimat ihsan masuk di dalamnya ranahnya juga perkara-perkara sunnah. Berarti berdasarkan ayat tersebut bahwa sunnah itu diperintah sebagaimana wajib juga diperintah, cuman bedanya kalau wajib diperintah dengan mengikat, adapun sunnah diperintah dengan tidak mengikat, dengan tidak diharuskan, dengan tidak dipaksa, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Wahada, dan perintah ini, wal ihsan, amun, umum sifatnya, yashmal, mencakup al wajib, perkara yang wajib, wal mandub, perkara yang mandub, wa na'am, dan seterusnya. Lalu termasuk di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Luqman ayat yang ke-17. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Dalam kalimat wa'mur bil ma'ruf, perintahkan kepada yang ma'ruf. Saya ingin bertanya, ma'ruf di sini kategorinya wajib saja atau sunnah tidak masuk? Ya, di wong sukoi. Saya bertanya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Surat Luqman ayat 17. Wa'mur bil ma'ruf. Kalimat ma'ruf di sini apakah dia hanya perkara-perkara wajib atau masuk di dalamnya sunnah? Masuk di dalamnya sunnah. Semua yang dikatakan baik, baik menurut syariat atau baik menurut kebiasaan masyarakat setempat yang tidak menyelisihi syariat, maka itu adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah sehingga masuk di dalamnya perkara-perkara sunnah. Adapun wajib jelas. Wallahu ta'ala alam. Sehingga dari dua ayat itu saja sudah bisa kita ketahui bahwa perkara sunnah itu diperintah sebagaimana diperintahkannya perkara wajib, sehingga karenanya pelakunya adalah berhak mendapatkan Nobel sebagai ahli taat. Nah, sebagaimana pelaksana wajib juga mendapatkan Nobel ahli taat. Wallahu ta'ala alam.
Mungkin sampai di sini dahulu yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah untuk pembahasan tentang hukum yang ketiga yaitu mubah dan apa saja yang di situ adalah merupakan istilah penggunaan mubah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menganjurkan untuk membeli kitab karena kumulang alon-alon toh. Alon-alon kan? Pokok kelakon toh. Ngene iki aku kurang ngene iki lek kumulang ning kelas. Ning kelas kan grade-nya sudah berbeda. Awake dhewe mubtadi ya grade ya alon-alon ngene iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.